Tadi kan sempat nyinggung soal orang muda Katolik. Iya. Nah, ini kan dari pengalaman aku ya, banyak sekali orang muda, aku nggak tahu kalau Kak Putra gimana ya, yang menganggap semua Kristen itu sama aja. Iya. Jadi minggu ini tuh dia gerejanya di gereja Katolik, bisa jadi bulan depan dia gerejanya di gereja yang lain Iya. yang bukan gereja Katolik Iya. gitu. Nah, menurut Kak Putra sebagai dari pengalaman 3 tahun bangun channel Katolik, bergerak di dunia Katolik, artinya meskipun kita nggak sama kayak Iya. imam ya, tapi Iya. setidaknya kita belajar banyak hal tentang Katolik gitu. Nah, tanggapan Kak Putra dari sisi OMK dan juga dari sisi pewarta digital, itu gimana menurut Kakak? Oke. Kalau menurut aku, OMK yang dalam tanda petik jajan kali ya, istilahnya itu ya, mainnya kurang jauh deh gitu. Jadi mungkin datang di misa tuh kayak dia pikir, aduh, ya tau lah anak muda gimana kan, pokoknya mungkin kayak ala-ala gimana gitu. Padahal itu juga ada kok di gereja Katolik, di komunitas kategorial, Persekutuan Doa Karismatik Katolik, dia juga bisa ikut KTM, Legio Maria, dan tentunya itu di luar misa. Gitu. Jadi makanya dia mikir, lu kok bosan ya, apa segala macam. Iya, biasanya keluhannya itu bosan, kaku katanya ya. Mungkin monoton. Anak muda itu kebanyakan gitu kan, mereka maunya yang wah gitu. Padahal mereka bisa temukan di luar misa gitu, dan khusus Katolik. Tapi pada dasarnya tetap beda kan? Atau menurut Kakak sendiri gimana? Oh ya, kalau menurut aku beda. Beda ya? Dibandingkan persamaan yang ada, lebih banyak perbedaan. Betul banget. Mungkin mereka kayak mikir, yang penting kan sama-sama Tuhan Yesus. Iya, kata itu yang paling sering. Kan sama-sama Tuhan Yesus gitu. Betul. Ya. Tapi kalian lupa, ketika kalian meninggalkan, itu kalian kehilangan Bunda Maria. Yes. Jadi kalau dikira itu kayak satu paket, ada Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Jadi ngerti, jangan lupa Bunda yang selalu mendoakan kita. Yes. Dan mungkin sama balik lagi kayak tadi, dibandingkan persamaan lebih banyak perbedaan. Jadi misalnya ada yang tidak mengakui Allah Tritunggal, ada juga yang kayak dalam tanda petik tidak menghormati Bunda Maria, bahkan menjudge kita menyembah dan sebagainya, dan lain sebagainya. Ada juga yang kayak menolak kelahiran Tuhan Yesus dan sebagainya. Jadi walaupun sama-sama Tuhan Yesus, tapi pengajarannya tetap berbeda gitu. Jadi kita harus tetap setia, dan mungkin orang muda Katolik juga harus perbanyak sih menggali imannya. Ya apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini kan ya, mereka bisa menggunakan medsos untuk hal positif, mengakses berbagai macam tentang kekatolikan. Teman-teman bisa ke Katolikpedia, Katolik Ukraina dan lain sebagainya. Itu dan kita banyak banyak lagi banget. Ya, banyak banget jalan Katolik. Betul. Ya. Oke. Untuk ini kan orang muda, kita bicara tentang orang muda antara kita berdua ya. Itu kan kita sama-sama bergerak di medsos gitu kan, jadi kita menggunakan medsos itu untuk mewarta sebenarnya ya. Kalau dulu kan istilahnya flyer, kita datang ke gereja segala macam, tapi kita berdua melek teknologi dan menggunakan teknologi untuk ini. Mungkin Kakak punya pesan untuk orang muda yang mungkin masih bingung nih mau misalnya ke gereja, kebetulan dia suka foto, dia bisa menggunakan keahliannya dia itu untuk bisa mewarta, tapi dia bingung mulai dari mana. Mungkin Kakak punya pesan untuk mereka, bagaimana mereka bisa mengelola medsos mereka gitu. Untuk medsos ya? Ya, untuk medsos. Oke, buat teman-teman yang utama itu action. Iya. Jadi kita jangan terlalu aduh takut nih gini, gimana ya caranya. Mulai aja dulu, action aja dulu. Kalau aku waktu pertama kali merilis channel yang Katolik Ukraina itu, awalnya juga bingung, aduh mulai dari mana ya? Udah mulai edit, namanya juga apa gitu, bingung kan, nggak tahu. Edit, posting, Katolik Ukraina. Oh, jadi bisa dibilang kayak berjalan aja dulu ya, nanti ketemu arahnya mau kemana. Karena kalau kita belum action, ya udah hanya sampai wacana. Jadi kita ya kembali lagi tadi, tapi tanyakan apa yang dapat kita beri bagi gereja kan, kayak Edel teman-teman basic informatika, Edel buat website, buat channel. Teman-teman di sini mungkin ada yang kayak jago main gitar, jago main musik. Bisa dari musik. Iya, teman-teman bisa terjun di pelayanan, misalnya ya sebagai organis di gereja, atau ada yang suka band juga bisa gabung di Karismatik Katolik atau KTM. Iya, ada juga yang kayak jago ngomong nih, public speaking. Dia bisa nge-MC acara gereja dia. Jadi adalah waktu kita, masa dalam seminggu nggak ada sih, adalah waktu kita yang kita khususkan untuk Tuhan gitu, karena 2 jam bisa. Karena Tuhan sudah memberkati kita selama seminggu, satu hari aja 24 jam, 24 kali 7 berapa jam itu kan, dan Tuhan nggak butuh lama ya, walaupun hanya 1-2 jam di hari Minggu kita bisa
memberikan pelayanan kita, memberikan sumbangsi kita dengan passion yang kita miliki kayak tadi gitu. Atau mungkin ada juga yang kayak jago nih, dekat dengan apa sih namanya, suka bergaul dengan anak-anak kecil nih, gitu. Jadi pembina sekami gitu, kayak idol juga gitu kan, dan lain sebagainya kayak gitu sih. Nah, untuk mungkin kita ngomong flashback dulu ke Katolik Keren. Di Katolik Keren tuh ada berapa part sih? Misalnya ada part, kalau misalnya kayak Katolikpedia kan ada khusus untuk travelingnya gitu. Nah, di Katolik Keren nih gimana? Apakah ada khusus untuk part untuk OMK beda, untuk slot untuk para imam beda, apa gimana nih? Untuk bagian channelnya sendiri, untuk YouTube ya? Iya, mungkin lebih ke program ya Del ya. Oh, program, oke. Jadi jadi Katolik Keren ini mungkin kayak bikinnya, aku dulu suka waktu masih kecil, teman-teman itu waktu masih kecil itu tahu parabola deh, ya Tahu, beda tahu, gitu, tahu, itu iya, suka nyetel parabola buat nyari-nyari siaran TV kan. Oke. Nah itu salah satu juga alasan aku suka bikin video, makanya di setiap video itu ada logo Katolik Keren kan, kayak ala TV gitu. Iya, iya. Jadi di situ kita ada program, jadi ada sekitaran 12 program gitu. Jadi banyak. iya puji Tuhan. Jadi ada yang program khusus toko inspiratif, yang panggilan-panggilan itu. Oh, suster-suster. Iya, atau sharing-sharing. tokoh-tokoh yang Iya, inspiratif, betul. gitu. Terus ada juga program jelajah umat. Jadi Jelajah umat kayak yang kayak gimana tuh? umat Katolik di negara ini seperti apa? Oh, Umat Katolik nice. di negara ini Jadi seperti misalnya apa? kalau aku mau tahu tentang gereja Katolik di Vietnam, ada. Ada, sudah Oke, bikin. siap. Itu kita bikin juga. Terus ada juga program khusus berita umat. Jadi apa yang lagi hangat itu langsung kita angkat. Oke, berita umat. Oke. Ada juga program khusus apa namanya, Katoliku, cerita Katoliku. Jadi cerita Katoliku itu perjalanan panggilan umat yang menjadi Katolik. Ada beberapa di sini. Pengalaman mereka, Iya. bagaimana mereka juga. Iya, mereka Ini yang berbagi. mau mungkin masih baru mengenal Katolik nih, boleh nih dengerin cerita-cerita mereka, bisa Boleh. jadi inspiratif gitu kan. Ada juga program khusus lagu-lagu hari Katolik Lagu-lagu di situ juga. iya ya. Yang biasanya kayak hari Minggu mau Iya. sambil ngerjain apa dengerin lagu-lagu Betul, lain, ya. boleh nih ke Iya, Katolik Keren. betul juga. Ada juga program katekes. Jadi kalau udah masuk katekes itu, aku biasanya sama Pastor Ardi. Oh, Pastor Hardy ya. Betul, Ya. kita collab. Pastor Hardy berarti MSC. MSC, Iya, kita oke. collab dan bahas sesuatu. Oh, bahas sesuatu. Dan masih banyak lagi program-program yang ada Oke. yang tentunya membuat kita semakin bangga menjadi anggota gereja yang satu kudus Katolik dan Apostolik. Oke, keren Gitu sih. sekali. Oke. Nah, ini kan akhirnya dari segi OMK udah jalan nih, dari segi medsos udah jalan Iya. banget nih, dan konsepnya dari OMK dan bikin sesuatu yang luar biasa banget. Tapi sejauh ini kan yang kita tahu kan konten-konten akhirnya berasal dari kakak nih. Sekarang dari Katolikpedia mau kepo nih. Mau kepo nih. Gimana untuk kayak sejauh ini selama 3 tahun ini udah kerja sama mungkin sama pihak luar gitu. Nah, sejauh ini ya karena konsepnya Katolik jadi pasti kerjasamanya sama Katolik. Iya. Nah itu udah kayak menjalankan sesuatu gitu, kayak misalnya donasi atau untuk punya program yang misalnya ke depan mau bikin sesuatu gitu. Oke. Mungkin kami bisa Jadi- bantu share gitu. Oke. Jadi teman-teman Katolik Keren juga berkolaborasi dengan channel-channel lain. Nah, Salah satunya itu Jala Kasih. jalan kasih Kak Greg ya. Oke, halo Kak Greg. Dengan Edel juga udah kolaborasi. Jadi di Jala Kasih itu kita menggalang dana. Donasi Jadi ya berarti. betul. Jadi aku langsung yang ke sana, ke tempat keuskupan aku, Oke. ke tempat-tempat pelosok, dan aku liput dan kita menggalang dana untuk pembangunan gereja. Oh. Kolaborasi dengan Yayasan Jala Kasih. Ada juga kolaborasi tapi pure dari Katoliku Keren ya, namanya program Katoliku Berbagi. Oh, ada juga. Ada juga. Oh, oke. Baru Itu dirilis untuk juga. apa? Itu Untuk apa? pembangunan gereja juga, Gereja juga. atau pastoran gitu. Pastoran. Oke. Jadi kita kolaborasi dengan gereja-gereja yang memang sangat membutuhkan gitu. Ada juga kolaborasi dengan channel-channel lain ya, seperti sharing. Gitu. Kayak ini juga Katolikpedia, Katoliku Keren, kita sharing, jadi membuat kita semakin semangat untuk mewarta dan membuat kita saling menguatkan dan lain sebagainya. Oke. Jadi seperti itu sih kolaborasinya. Dan masih banyak lagi sih kolaborasi-kolaborasi yang ada, tapi Oke. untuk yang paling apa ya, Udah paling jalan ya, udah jalan atau paling masif itu yang itu. Oh, oke.
pembangunan gereja. Memang sih kalau untuk membangun gereja memang kita orang muda juga harus melek nih, jangan Iya. karena kita orang muda jadi kita santai-santai aja nih, jangan. Iya. Kita minimal apa yang kita punya kita beri gitu. Iya. Bukan berarti bahwa kita berdua jauh lebih baik ya, bukan. Cuman maksudnya apa yang bisa kita manfaatin untuk bekerja sama dengan teman-teman kita di luar sana, misalnya Iya. dengan perusahaan Katolik atau dengan apa ya, gereja-gereja untuk mensupport gereja-gereja yang memang masih butuh Iya, betul. pertolongan dari kita atau bantuan dari kita. Sebagai penutup kita mungkin minta pesan lebih tepatnya pesan untuk orang muda Katolik, untuk gereja Katolik dan untuk semua umat Katolik, bagaimana mereka pesan yang mungkin bisa membuat mereka untuk menggunakan medsos mereka untuk ayo beraksi gitu, sekecil apapun itu. Sebagai umat Katolik mari kita mewarta sekecil apapun. Mungkin 3 pesan jadi biar lebih spesifik gitu. 3 pesan ya. 3 pesan. Oke. Pesan yang pertama buat teman-teman dan juga umat, kita semua pasti diberikan karunia dan talenta yang luar biasa dari Tuhan. Bakat-bakat kita itu justru kita pakai untuk melayani Tuhan. Misalnya kayak tadi yang sudah aku bilang, Adel basicnya itu di informatika, Adel itu dia membuat karya website, channel dan sebagainya. Ada juga teman-teman di sini yang jago main gitar, jago main organis, itu bisa terjun dalam pelayanan. Dan itu juga sebagai bagian dari kontribusi kita untuk memberikan apa yang kita punya bagi gereja. Gitu. Jadi jangan tanya apa yang gereja beri, tapi tanyakan apa yang dapat kita beri bagi gereja. Itu yang pertama tentang pelayanan yang dapat kita berikan sesuai dengan bakat dan kemampuan kita masing-masing. Yang kedua mungkin khusus bagi orang muda Katolik ya, Del, ya. Mungkin ada banyak sekali, memang ada beberapa yang puji Tuhan mereka bisa tetap setia dengan imannya, bahkan mengajak pasangannya untuk tetap setia dan mengenal kekatolikan. Tapi ada juga beberapa teman kita, bahkan orang-orang terdekat kita yang akhirnya nyerah dengan keadaan yang ada, meninggalkan iman Katoliknya. Bahkan ada juga yang kayak yang penting sama-sama kok gitu. Iya, itu kayaknya sama-sama itu kayaknya paling Kan? sering didengar. Atau juga yang penting kan semua mengajarkan kebaikan. Oke, tapi bagi kita orang Katolik, kesempurnaan kita temukan di dalam gereja tercipta kita. Kesempurnaan. Yes. Dan mungkin sedikit sharing pengalaman ya, Del. Jadi keluarga aku itu basicnya bukan Katolik. Ya? Iya. Oke. Jadi kakek nenek itu dulunya bukan Katolik. Dan mereka itu terpanggil menjadi Katolik setelah merantau dari Toraja ke Manado. Berarti aslinya Toraja. Iya, aslinya Toraja, merantau ke Manado, dan kakek saya seorang tentara, Oh. dan dia berjumpa dengan sahabatnya yang Katolik, seorang Timor Leste. Katolik Timor Leste militer juga. Dan dia memberikan kalung rosario kepada kakek saya. Di situ kakek saya mendapatkan pengalaman spiritual. Deh. Oke teman-teman, thank you. Kita udah ngobrol banget. Thank you juga untuk Kak Putra udah sharing banyak hal. Iya, Semoga betul. teman-teman bisa terinspirasi dari cerita-cerita Kak Putra. Dan jangan lupa follow TikTok dan Instagramnya Katoliku Keren. Amin. Dan subscribe channelnya Katoliku Keren. Dan salah satu channelnya Angka dan Data Channel. Sampai jumpa. Sampai.